Kelompok paduan suara asal Filipina yang biasa disebut dengan METS ini berdiri tahun 1963. METS telah menorehkan namanya sebagai juara di berbagai kompetisi bergengsi tingkat dunia, salah satunya di European Grand Prix for Choral Singing pada tahun 1997 dan 2007. Mengusung konsep Singing Unites People, 20 orang anggota Philippine Madrigal Singers mengunjungi Indonesia untuk melaksanakan konser persahabatan belum lama ini. Paduan suara ini merupakan perwakilan UNESCO, yakni sebuah badan khusus dari PBB untuk mendukung pelestarian warisan budaya dunia melalui kerjasama dalam bentuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Mark Anthony selaku choir master mengaku senang bisa melakukan konser untuk pertama kalinya di Medan. Selain Medan, METS juga akan melakukan konser di Jakarta dan Bandung dalam rangka simposium musik paduan suara. Kehadiran METS diharapkan dapat memberi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup harmonis layaknya nyanyian yang indah. The Philippine Madrigal Singers are very happy to be here in Indonesia this time, and we are even happier because for our first tour this year, we chose to be here in Medan. We have not performed here ever in the past. We've been to different cities of Indonesia. This time we will be performing in Jakarta as well, and also in Bandung for the symposium on choral music. Everywhere we go, we try to bring the culture of our country, of the Philippines, and at the same time promote the choral singing or singing together. We always hope and pray that with our music and with our concerts, we inspire more and more people to go and join choirs, sing together, and live harmoniously. Untuk pertama kalinya, METS hadir di Medan. Dilaksanakan di auditorium salah satu kampus swasta Medan, konser ini dihadiri ratusan penonton yang antusias mendengar nyanyian sang juara dunia. Jika biasanya paduan suara bernyanyi sambil berdiri, METS berkonsep unik, yakni bernyanyi sambil duduk dengan barisan setengah lingkaran tanpa dipimpin seorang dirijen. Damai dan syukur merupakan rasa yang tercermin dari lagu As Long As I Have Music. Lagu ini mengingatkan tentang peran musik sebagai pelita, memberi cahaya dan penghiburan untuk hidup yang tengah putus asa. Pada kesempatan ini, paduan suara Consolatio menjadi satu-satunya paduan suara di Medan yang mendapatkan kesempatan berkolaborasi dengan METS. Keduanya membawakan lagu Batak Toba berjudul Sing Sing So. Tony Siagian, Music Director Consolatio sekaligus inisiator hadirnya METS di Medan, berharap konser ini dapat membangkitkan semangat pengembangan paduan suara. Semula saya melihat program dari Bandung Choral Society yang mengadakan simposium di Bandung. Terus saya berkoordinasi dengan Pak Tommy untuk kemungkinan sebelum ke Bandung singgah dulu di Medan begitu. Jadi sayang sekali kalau METS datang ke Medan kita tidak kolaborasi dengan mereka. Kita menyanyikan satu lagu yang simple yang tapi sangat terkenal bahkan di seluruh dunia juga, namanya Sing Sing So, karya komposer Batak Sidik Sitompul. We are really very grateful to be hosted by Consolatio Choir here in Medan. They have been very accommodating and they welcomed us really well, very warmly yesterday when we arrived. And they are taking good care of us. And we can't wait to perform and share music with them. Konser ini dilaksanakan dalam 2 sesi dengan total 18 lagu yang berasal dari berbagai negara, seperti medley lagu India, Chinese folk song, Filipina, dan beberapa lagu dari Eropa dan Amerika. Bermusik dalam paduan suara menggambarkan persatuan dalam keberagaman.
Ragam warna suara, tinggi rendah nada, juga bunyi intonasi dan artikulasi yang berpadu menghasilkan nyanyian penuh rasa. Bernyanyi bersama menjadi pelipur lara, memuaskan hati, mengekspresikan jiwa. Salam paduan suara. Salam paduan suara. Salam paduan suara. Perlindungan terhadap perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Peran laki-laki sangat penting menjaga keadilan gender terpelihara. Adalah Akim Harahap, salah seorang aktivis muda yang bersemangat menyuarakan kesetaraan gender dan perlindungan kepada perempuan sejak 2023. Mahasiswa usia 20 tahun ini resah terhadap budaya patriarki yang bukan hanya merugikan kaum perempuan, namun ikut merugikan dirinya sebagai laki-laki. Patriarki menggambarkan dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kekerabatan, ekonomi, politik, keagamaan, dan seksualitas. Saat ini budaya patriarki telah berkembang menjadi toxic masculinity. Di dalam toxic masculinity, laki-laki dituntut dengan standar yang tinggi, seperti laki-laki harus kuat di segala sisi sebagai pemimpin dan pelindung. Menurut Akim, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan harus seimbang. Untuk mengedukasi perempuan dan laki-laki muda tentang bahaya toxic masculinity, Akim yang aktif di komunitas gender Girl Up Medan ini sering membuat konten-konten pemahaman gender di media sosial. Anggota Satgas Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sumatera Utara ini mengaku kerap mendapat stigma negatif dari orang di sekitarnya. Namun, ia tetap fokus pada tujuan menyuarakan perlindungan dan keadilan gender. Akim berharap keterlibatan masyarakat yang didukung kebijakan atau peraturan resmi ke depannya dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Jadi saya harap semoga nanti ke depannya ada regulasi peraturan yang lebih baik, kemudian teman-teman aktivis lebih progresif dalam menyuarakan ini, dan kemudian orang-orang di lingkungan kita juga lebih aware gitu ya, dari campaign-campaign yang dibuat oleh teman-teman digerakkan lebih aware terhadap kekerasan seksual, tidak mengambil itu sebagai hal yang mudah gitu. Kita lebih serius menanggapinya. Jadi kayak kekerasan seksual itu bukan pekerjaan kami aktivis, tapi pekerjaan kita bersama-sama terlepas dari siapa kita, karena balik lagi semua bisa jadi korban, semua bisa jadi pelaku. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024, terdapat hampir 32.000 kasus kekerasan di Indonesia. Dari angka tersebut, sekitar 27.000 adalah kasus dengan korban perempuan dan 6.000 kasus laki-laki. Perempuan dominan menjadi korban kekerasan seksual dan kerap mendapat stigma negatif. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Airlangga tahun 2022, sebagian besar masyarakat menyalahkan keimanan, memberikan ujaran kebencian, hingga menyalahkan pakaian yang digunakan korban. Febiana Siagian, rekan Akim yang juga aktif menyuarakan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, mengungkapkan peran Akim sebagai laki-laki dalam menyuarakan keadilan bagi perempuan sangat penting. Perempuan usia 23 tahun yang tergabung dalam komunitas Indonesia Hapus Femisida ini mengajak semua orang untuk peduli menyuarakan keadilan gender. Ia mengatakan media juga bisa mendukung melalui pemberitaan yang berpihak kepada korban. Kenapa aku bergerak di sini? Itu sebenarnya karena aku terlalu sayang dengan genderku gitu. Aku terlalu sayang dengan kedirianku sebagai perempuan. Yang aku lihat teman-temanku perempuan itu mengalami ketertindasan yang tidak disadarinya sebenarnya gitu. Sangat penting, sangat penting. Karena ketika perempuan menjadi agen yang melanggengkan patriarki itu sendiri, ketika laki-lakinya paham, maka itu bisa diikatkan. Karena pendidikan dari keluarga adalah tanggung jawab kedua orang tua, kan begitu ya? Bukan tanggung jawab ibu aja.
Edukasi yang baik akan membuat semua orang peka dan peduli untuk bersama memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan, serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Berawal dari kepedulian jemaat gereja Pergerakan Kristus Sahabat Kota Medan terhadap pendidikan anak-anak prasejahtera yang ada di sekitar Medan Selayang. Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Yayasan Sahabat Kota yang berlokasi di Jalan Bunga Kenanga, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Yayasan Sahabat Kota berdiri sejak tahun 2007. Di sini anak-anak usia 4 tahun hingga remaja mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan yang berfokus pada pendidikan, rohani, kesehatan, dan karakter. Yayasan kita dalam hal ini sih gereja ya, Gereja Penggerakan Kristus mengadakan MOU dengan lembaga donor yang disebut dengan Compassion. Lalu mereka mengadakan semacam kerjasama sejak tahun 2007. Lalu mereka bersepakat untuk membantu anak-anak kita yang di sekitaran Medan Selayang, daerah kita, untuk 150 anak lebih pertamanya. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dilakukan 4 kali dalam seminggu, yakni di hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu setelah anak-anak pulang sekolah. Bagi anak-anak usia sekolah dasar, diberikan pembinaan dan pendidikan rohani, seperti ibadah dan bernyanyi melantunkan puji-pujian. Selain itu ada kegiatan pengembangan minat dan bakat bagi usia remaja, seperti kelas multimedia, kelas desain grafis, kelas kecantikan, kelas barista, dan kelas bakery. Di kelas multimedia dan kelas desain grafis, para siswa diajarkan membuat desain dan konten yang menarik tentang Yayasan Sahabat Kota. Di kelas barista, para siswa diberikan pengetahuan tentang kopi dan teknik menyeduh serta menyajikan kopi. Di kelas bakery, siswa diajarkan membuat kue dan roti. Tujuannya agar para siswa memiliki keterampilan dalam dunia kuliner dan bisa dimanfaatkan sebagai bekal hidup mandiri di kemudian hari. Gabriela Aritonang atau yang akrab disapa Gebi, salah seorang siswa di Yayasan Sahabat Kota, mengaku sangat senang belajar memasak kue di sini. Dari kecil ia punya hobi memasak. Inilah yang membuat Gebi tertarik bergabung di kelas bakery. Manfaat yang aku rasain itu aku jadi banyak tahu kalau jenis tepung itu nggak hanya satu aja. Terus berbagai kue nggak hanya satu aja, nggak hanya bolu dan kue kering saja, tapi banyak. Terus banyak bahan yang juga aku baru tahu yang mungkin bahannya memang jarang ditemui, tapi kalau di sini sering ditemui karena mungkin kan kalau dari kita gara-gara bahannya mahal mungkin jarang ditemui. Jadi kita lebih banyak tahu berbagai macam bahan-bahan, resep-resep terbaru yang bisa kita tiru gitu. Harapannya anak-anak ini setelah menjadi dewasa nanti, mereka kelak mampu menjadi pengganti atau pemimpin yang bisa menggantikan pemimpin-pemimpin yang sekarang ini menjadi pemimpin masa depan. Mereka full dengan semua skill yang diperlukan. Jadi berharap mereka memiliki karakter juga yang mulia, mereka tidak kalah bersaing di dunia sekarang ini. Hadirnya Yayasan Sahabat Kota menjadi pembuka jalan untuk anak prasejahtera mengembangkan keterampilan dengan pendidikan yang mumpuni. Karena pendidikan adalah kunci utama untuk memperbaiki taraf hidup seseorang.
Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Winnie Nenggolan pamit. Sampai jumpa.